Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Waktunya kita memprediksi, mempreview apa yang akan terjadi di pay-per-view Bad Blood yang akan tayang di hari Minggu besok guys ya, tepatnya tanggal 6 Oktober 2024. Dan mulainya, jadi biar nggak ada yang nanya lagi guys ya, mulainya berbeda dengan pay-per-view sebelumnya yang dilaksanakan di Amerika. Ini dilaksanakan di Amerika guys ya, jadi akan tayang di pagi hari, hari Minggu. Akan tetapi karena Bad Blood ini tayangannya itu agak bertabrakan dengan hari penayangan UFC atau live-nya UFC pay-per-view juga. Jadi karena ini sama-sama TKO, nggak mau ganggu satu sama lain untuk hal rating dan pay-per-view, maka dari itu WWE ngalah untuk tayang lebih awal. Jadi Bad Blood akan tayang bukan jam 7 pagi, tapi 2 jam lebih awal, yaitu jam 5 guys ya, jam 5 subuh. Kita akan mulai watch along atau live reaction di channel Gilang Gulat. Bisa ditonton Bad Blood lewat streaming legal WWE Network. Sisanya silahkan cari sendiri. Dan Bad Blood tahun ini bisa dibilang ini adalah event pay-per-view yang sudah lama tidak dihidupkan lagi oleh WWE, di mana sejarahnya Bad Blood di masa lalu adalah pertama kalinya Hell in a Cell stipulasi diadakan, yaitu matchnya Undertaker melawan Shawn Michaels waktu itu guys ya, dimana di saat itu juga di Hell in a Cell pertama debutnya Kane, dan itu jadi salah satu hal yang diangkat oleh Triple H dan WWE untuk mengadakan Bad Blood tahun ini, yaitu menyertakan match Hell in a Cell guys ya. Seperti yang kita tahu, salah satu match yang paling ditunggu adalah penyelesaian dari cerita CM Punk dan Drew McIntyre di Inside Hell in a Cell. Ini sebagai ganti pay-per-view Hell in a Cell, karena kita tahu sebelumnya Triple H dan WWE punya visi untuk tidak banyak membuat pay-per-view yang isinya yang main konsep atau namanya itu dari stipulasi. Jadi dia kasih sebuah pay-per-view dengan nama lain, tapi stipulasinya yang memang khas dari Bad Blood, yaitu Hell in a Cell. Ada 5 match seperti biasa. Kalau pay-per-view yang lebih kecil daripada SummerSlam dan WrestleMania, WWE tetap memberikan kita matchnya tidak banyak, yaitu cuma 5 saja, dan semuanya mantap-mantap dan patut untuk kita tunggu guys ya. Dan video kali ini saya akan memprediksi apa aja yang akan terjadi, siapa yang akan menang. Lagi-lagi saya harus ingatkan teman-teman kalau ini hanya prediksi saja, analisa saya. Dan mari kita mulai saja. This is the prediction of Bad Blood. Match pertama yang saya mau bahas pastinya match WWE Women's Championship, Nia Jax melawan Bayley, a rematch. Kita tahu Nia Jax menang championship ini pada saat SummerSlam, dan dia bisa dapat kesempatan untuk menang atau match lawan Bayley itu karena dia menang Queen of the Ring. Dan saat ini drama yang disajikan oleh Nia Jax adalah dia yang kesal ataupun emosi dengan temannya sendiri, Tiffany Stratton. Dimana Tiffany Stratton itu bisa dibilang ganggu momentumnya Nia Jax beberapa kali, dan malah kayak memperlihatkan kalau mau cash in, dan itu membuat Nia Jax juga kesal dan juga mengancam Tiffany Stratton di SmackDown kemarin jangan sampai mengganggu lagi, jangan sampai match ini atau title match ini membuat dia kehilangan titlenya. Tiffany yang akan kena nanti. Saya mungkin berpikir ini akan mudah untuk memprediksinya guys ya, makanya saya taruh di awal karena saya pikir Nia Jax akan tetap retain. Tetapi wave atau kans untuk Tiffany Stratton cash in mungkin akan ada, tetapi prediksi saya tidak terjadi cash in, tetapi ancaman untuk cash in mungkin akan ada, atau mungkin sedikit kayak ini kayaknya mau cash in karena Tiffany Stratton ini di posisi terancam oleh Nia Jax kalau dia kehilangan titlenya. Bisa jadi Tiffany kesal aja, ya udah dia cash in aja begitu guys ya. Terus Bayley kenapa nggak saya pilih? Saya pikir Bayley setelah dia kalah di SummerSlam sebelumnya, dia sudah nggak ada cerita yang meyakinkan untuk bisa mengancam Nia Jax.
Dia saingannya Naomi untuk number one contender. Itu aja sudah lemes kalau saya bilang guys ya. Ini membuat saya berpikir akan cukup mudah untuk mengalahkan Bayley. Dan juga Bayley tidak cukup kuat untuk bisa memenangkan match ini. Apalagi kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, cerita kekuatan Bayley tidak begitu dimantapkan menjelang match ini, dan ini kerasa seperti match buat nambah aja, nambah ngisi storyline SmackDown di pay-per-view Bad Blood. Jadi it's an easy choice, it's an easy prediction. Nia Jax will retain the title. Match berikutnya kita akan coba bahas terkait cerita The Judgment Day dan Terror Twins. Yang pertama yaitu Liv Morgan, Women's World Champion, melawan Mami Rhea Ripley. Ini merupakan lanjutan dari drama SummerSlam, Bash in Berlin, dan melanjut ke sini. Karena sebelumnya kan cuma tag team match saja, dan itu juga tidak begitu jadi hal yang penting. Nah, momen pentingnya itu di sini. Kita dapat tambahan stipulasi. Saya kira hanya akan jadi match one on one saja di mana Dominic mendampingi Liv Morgan. WWE membuat ini semakin menarik, yaitu menambah Shark Cage untuk Dominic anak Dajjal ya guys ya. Biar dia digantung aja di atas ring di saat Mami dan juga Liv Morgan bertanding. Alasan kenapa Dominic akan dipagar atau dikandang dan digantung di atas ring pada pertandingan ini adalah Mami minta sama Adam Pearce di beberapa episode Raw sebelumnya kalau harus Dominic ini dibelenggu lah ibaratnya. Soalnya Dominic selalu mengganggu. Dominic selalu jadi tersangka dari hasil pertandingannya Liv Morgan. Dan ini membuat Adam Pearce mengiyakan kemauan dari Rhea Ripley untuk memutuskan Dominic Mysterio di kandang di atas ring pada saat pertandingan mereka. Ini akan nambah momen drama di match ini guys. Yang tadinya mungkin akan terkesan biasa karena sudah kita pernah lihat perpaduan sebelumnya. Dengan adanya stipulasi Shark Cage ini, kita akan melihat bagaimana ekspresi Dominic yang takut, ekspresi Dominic yang khawatir dengan Liv Morgan di bawah, dan kans Rhea Ripley untuk menang jadi lebih tinggi guys ya. Bisa jadi Rhea Ripley akan memenangkan title di match ini. Kita dapat new champion. Ini kenapa saya bilang agak sulit saya memprediksi ini, karena ada dua analisa yang saya pikirkan guys ya. Yang pertama, saya berpikir Liv Morgan akan tetap retain karena butuh 1 atau 2 match lagi mungkin ya perseteruannya Rhea Ripley melawan Liv Morgan. Karena menurut saya ini belum memuaskan kalau selesainya di pay-per-view Bad Blood. Mungkin harus 1 match lagi kayaknya. Dan saya rasa story-nya akan masih berlanjut gitu ya. Kalau story-nya berlanjut, harusnya WWE harus memperlihatkan bagaimana Judgment Day masih punya championship yang besar di grupnya gitu. Pikiran saya untuk Liv Morgan yang menang. Kalau Rhea Ripley, ada masuk akalnya Rhea Ripley bisa menang karena gangguan utama yang selama ini menghantui Mami adalah Dominic, dan sudah dikandang itu Dominic. Itu dua kemungkinan yang saya pikirkan guys ya. Tetapi saya coba memprediksi guys ya, memprediksi siapa yang akan menang di match ini. Kalau saya memprediksi, sepertinya Rhea Ripley belum bisa untuk memenangkan match ini. Sepertinya guys ya, jadi prediksi saya Liv Morgan akan retain. Kita tahu di match Bash in Berlin, Mami dan Damian Priest sangat terlihat kuat. Tentu setelah dominasi, mungkin kayaknya kalau Rhea Ripley menang lagi, kesannya kayak Liv Morgan sama sekali tidak ada kekuatan, tidak ada power untuk terlihat lebih kuat di depannya Rhea Ripley. Walaupun kita tahu di match ini akan terlihat Rhea Ripley pasti akan lebih kuat. Tapi menurut saya guys ya, pilihan yang tepat untuk membiarkan Mami terus dendam dengan Liv Morgan di cerita Raw selanjutnya. Jadi sekali lagi saya memprediksi Liv Morgan retain the title. Walaupun saya belum begitu yakin guys ya. Match selanjutnya dari perpecahan tubuh Judgment Day ya guys ya. Ini lanjutan dari cerita Bash in Berlin dan juga SummerSlam sebelumnya.
Kali ini kita dapat one on one yang memang benar-benar inti dari segala perseteruan ini. Kita dapat tadi yang sebelumnya Mami lawan Liv Morgan. Menurut saya itu memang hal yang penting dari cerita ini. Tapi yang paling utama menurut saya adanya di Finn Balor melawan Damian Priest. Why? Cerita mereka itu soal leader dan leader gitu. Kan sepeninggalan Mami injury, yang jadi hal utama di Judgment Day ada Damian Priest sama Finn Balor. Nah, kita tahu background story-nya Finn Balor tuh mulai ngerasa si Damian Priest sejak menang title merasa Damian Priest tuh leadernya gitu loh. Padahal ini di Judgment Day harusnya semuanya leader. Sedangkan ketika kita tahu Finn Balor sudah mengkhianati Damian Priest dan juga Rhea Ripley, Finn Balor ini kan yang paling leader lah di sini. Walaupun kesannya ya memang semuanya leader maksudnya Finn Balor ya, tapi jelas terpampang nyata kalau Judgment Day itu leadernya Finn Balor. Dan bookingan Judgment Day belakangan ini setelah jadi Judgment Day versi baru, saya ngerasa sudah mulai turun guys. Sudah mulai turun, udah mulai terlihat tidak kuat, harus mengeroyok untuk menang. Tidak powerful lagi, tidak ada kesan main eventnya lagi untuk Judgment Day. Mungkin ini cara WWE untuk sedikit tone down Judgment Day. Jadi nggak dominasi cerita Raw lagi, biar yang lain yang bisa ngecover bagian tersebut guys ya. Dan jadi terasa lebih adil lah guys ya sekarang TV time untuk main roster yang ada di Monday Night Raw. Jadi nggak Judgment Day lagi, Judgment Day lagi, Judgment Day lagi. Dan mungkin ada yang kecewa juga melihat bagaimana Judgment Day yang treatmentnya sekarang. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang yang lain, ya ini poin WWE ngasih ya gantian gitu loh nge-pushnya. Jangan Judgment Day terus gitu. Tapi walaupun begitu, ceritanya tetap terasa yang paling utama dari cerita Judgment Day guys ya. Dan match ini mungkin akan seru. Dan kita akan expect ada gangguan dari kroco-kroco Judgment Day kita ya. Ada JD, ada Carlito, Dominic mungkin, yang mungkin akan mengganggu match ini. Tapi Damian Priest selalu terlihat OP, terlalu terlihat powerful, dan mungkin dia akan bisa mengatasi hal ini. Makanya saya bilang, Rhea Ripley kalah, kemungkinan besar Damian Priest menang di match ini. Karena bookingan seperti saya bilang tadi, bookingan Judgment Day versi Finn Balor yang sekarang itu sangat terlihat lemah. Finn Balor nggak akan bisa menghajar lawannya di Raw kalau nggak ada bantuan kroconya. Jadi kayak Finn ini gampang aja kalau one on one sama Damian Priest. Dan mungkin akan ada kroco Judgment Day yang mengganggu, tapi Damian Priest biasanya akan bisa mengatasinya. Kenapa saya pikir Damian Priest yang akan menang di sini? Karena saya berharap mereka akan lanjut lagi dan nanti Damian Priest akan kalah lawan Finn Balor versi Demon. Kita udah expect lama Demon harusnya kembali, ya nggak sih? Kita tahu bagaimana bookingan ketika Liv Morgan pura-pura ganggu Judgment Day, di mana ternyata di balik semua ini adalah Finn Balor. Kan ada kode beberapa kali dalam background yang di markasnya Judgment Day itu adalah merchandise WWE yang gambarnya Demon, terus poster Demon, apa Demon. Demon balik guys. Itu Demon kayaknya balik kalau saya bilang. Tapi mungkin dia harus kalah dulu. Karena karakter Finn Balor yang OP adalah Demon. Nah Demon lah yang bisa ngalahin Damian Priest nanti. Saya kepikiran itu guys. Kayaknya prediksi saya mengarah ke Damian Priest yang akan menang lagi melawan Finn Balor. Sambil kita ke match selanjutnya, match Bloodline. It's Bad Blood, it's supposed to be Bloodline yang akan bertanding di sini. Ini tag team match besar kalau saya bilang guys. It's a big tag team match. Huge caliber for main event kalau saya bilang guys ya. Ini match cukup besar. Story-nya yang terjadi di sini, saya kira di Bad Blood ini akan ada rematch Cody lawan Solo guys. Tapi ternyata tidak. WWE kasih Roman Reigns jadi tag teamnya Cody melawan Solo dan juga Jacob Fatu. Ini terpercik pada saat premier SmackDown di USA Network. Pada saat Steel Cage match Cody melawan Solo. Roman datang face to face dengan Jacob Fatu dan ini mengarah ke story match ini. Ada hal yang menarik terjadi dari build up match ini, di mana Cody dan Roman harus bekerja sama untuk menumpas Solo karena masalah mereka sama. Cuma pasti ada yang kesal di sini. Soalnya dalam waktu 2 tahun Cody mengincar title-nya Roman. Dalam waktu 1 tahun lebih Roman dan Cody berseteru. Tetapi dalam 1 malam mereka malah mau tag team. Tentu temennya Cody yang bantu Cody yang merasa masih benci sama Roman kesel dong. Yaitu Kevin Owens yang jelas kesel. Orton juga sempat kesel. Ini orang dibantu sekian tahun, sekian bulan,
untuk mengalahkan musuhnya ini. Dan ketika dia udah dapat apa yang dia inginkan, dia udah dapat championnya, ketika orangnya kembali, lawannya itu kembali, malah diajak berteman gitu. Tetapi Cody mengiyakan untuk tag team dengan Roman ya karena dia mau megang kata-katanya Roman. Dan jelas musuh mereka sama. Dia mau megang kata-katanya Roman yang bilang akan backup dirinya. Cody butuh Roman, Roman butuh Cody. Mereka mengesampingkan dulu masalah mereka di masa lalu demi untuk menumpas Solo dan juga Jacob Fatu, guys. It's a big match kalau saya bilang. Tapi saya cukup mudah untuk memprediksinya. Masa iya Cody dipin? Masa iya Roman dipin? Solo lah yang dipin. Solo pasti dipin di sini, guys. Jacob Fatu enggak dipin Jacob Fatu. Solo yang dipin. Let's see. Cody mungkin yang ngepin Solo kalau saya bilang di sini, guys ya. Dalam promonya Roman dan Cody yang berhadapan-hadapan, Roman bilang, nanti semua ini setelah semua ini selesai, Roman akan menantang Cody lagi untuk title match rematch mereka, guys. Entah kapan itu ya. Menurut saya jangan WrestleMania lah. WrestleMania harus ada yang baru lah, jangan trilogi lah. Masa 3 tahun WrestleMania main eventnya sama? No, it's not finish the story anymore. It's just a repeat and repeat. Dan saya yakin ini akan mengarah ke War Games. Ini akan mengarah ke War Games, guys. 1 bulan lagi War Games, guys ya. Kita akan melihat bagaimana progresnya setelah ini. Karena setelah nanti Cody dan Roman menang, mungkin Solo akan nambah orang. Atau Solo akan mengeroyok Cody dan Roman. Dan membuat Cody dan Roman butuh partner. Dan ini akan masuk ke War Games. Mungkin Cody akan masuk War Games juga, guys. Mungkin 4 lawan 4 atau 5 lawan 5. Cody salah satunya. We'll see what's gonna happen at Bad Blood dan kelanjutannya setelah itu. Matchnya kemungkinan besar akan seru karena ini akan jadi hal menarik yang saya lihat. Kayaknya face to face-nya Fatu sama Roman akan cukup mantap, guys, daripada Solo dan Roman, guys. Kalau saya bilang Fatu dan Roman akan sangat mantap, guys, face to face-nya. Kita akan lihat. Dan sekali lagi prediksi saya adalah kemenangan dari Cody dan Roman Mania. Sampai kita ke match main event kita. Saya yakin banget ini main event, guys. Yakin saya ini main event. Karena sejak awal Bad Blood ini mungkin diutarakan untuk dilakukan, untuk dibuat lagi, pasti Hell in a Cell adalah hal yang utamanya. Dan Hell in a Cell dibuatlah dan inilah jelas hal yang utama. Dan posternya pun CM Punk dan Drew McIntyre posternya. Bukan Roman Cody, bukan posternya, guys. CM Punk dan Drew McIntyre yang jadi poster. Dan saya yakin mereka main event. Dan match tadi, Roman sama Cody, kemungkinan opening. Sama kayak Bash in Berlin, kemungkinan opening lagi gitu. Match Cody. Walaupun ada yang berpendapat, ini kan Bad Blood, Bang. Harusnya Bloodline, dong. Harusnya Bad Blood, Bloodline. Jadi main event. Ini Roman Cody, masa nggak main event? Masa cuma opening doang? Sekali lagi saya bilang, Hell in a Cell adalah Bad Blood. Bad Blood is Hell in a Cell. It has to be the main event. Tapi kalaupun bukan, ya udahlah, guys ya. Saya akan kecewa, tapi ya udahlah, guys ya. But saya sampai saat ini yakin this is the main event of Bad Blood. Hell in a Cell dari stipulasi penutup trilogi match antara CM Punk dan Drew McIntyre. Mereka bertemu di SummerSlam. Pada akhirnya menyajikan sebuah match yang mantap dengan gelang jadi hal yang utamanya. Di match berikutnya mereka Bash in Berlin, strap match. Gelang juga ada di sana, tapi CM Punk yang menang dengan menyentuh turnbuckle dan tidak puas Drew. Masa CM Punk nyentuh turnbuckle gitu menangnya terus bilang match kita selesai dan CM Punk mau nantang World Heavyweight Champion? Enak aja lu. Belum kelar kita. Kita harus ini harus berakhir di suatu tempat yang meyakinkan dengan level yang lebih tinggi. Dan CM Punk mengajukan Hell in a Cell untuk mereka, guys. Untuk match terakhir dan build up promonya dibuat seakan-akan mereka kan bunuh-bunuhan di match ini. Kesannya begitu, I will die, you will suffer, kau akan kusiksa, kau akan berdarah-darah, kau akan mohon ampun, kau akan kukirim pakai kotak ke Skotlandia, istrimu gak akan terima kamu lagi, siambang atau macem-macem, guys. Build up-nya kayak orang mau jotos-jotosan sampai mati. Tapi kita tahu, guys, jangan ekspektasi tinggi dengan kebrutalan yang disajikan oleh WWE di Hell in a Cell. Nggak akan sebrutal AEW, guys. Jadi jangan tinggi-tinggi harapannya, guys ya. Apakah akan ada darah? Yes. Bad Blood has to be blood dalam eventnya, di atas ringnya. Dan itu akan terjadi di match ini. Kita expect banyak
Alat yang digunakan, kendo stick lah, kursi lah, meja lah, beberapa alat-alat baru yang mungkin akan dikeluarkan oleh CM Punk dan juga Drew McIntyre sebagai bagian dari cerita mereka. Dan WWE meyakinkan kita dari promo-promonya kalau match ini adalah terakhir pertemuan Drew dan Punk. This is the end of the story for CM Punk dan Drew McIntyre. Makanya saya sangat excited sekali. Endingnya pasti akan cukup memuaskan. Kita akan mendapatkan pemenang yang selayaknya memenangkan match ini. Prediksi saya CM Punk, guys. CM Punk yang kemungkinan akan menang dengan darah-darah, dengan berjibaku perjuangan yang sangat-sangat besar. Pada akhirnya dia bisa menang. CM Punk is babyface dan katanya CM Punk akan diportray, akan dipersiapkan untuk World Heavyweight Championship match melawan Gunta di Survivor Series War Games. Jadi saya expect CM Punk harus dapat momentumnya. Dan prediksi saya CM Punk. Tapi ada satu hal yang saya pikirkan sebelum Seth Rollins keluar di Raw kemarin, guys. Saya pikir Seth Rollins akan muncul di match Hell in a Cell ini dan ganggu CM Punk dan cerita mereka melaju ke menuju WrestleMania. Karena story-nya CM Punk sama Rollins akan maju ke WrestleMania. Tapi ternyata Seth Rollins sudah muncul di Monday Night Raw kemarin dan lagi berurusan dengan Bronson Reed. Jadi kemungkinan dia muncul di match ini agak berkurang kalau saya bilang, guys ya. Jadi menurut saya tidak seperti itu endingnya. Untuk Rollins dan CM Punk mungkin akan terjadi di Survivor Series ketika CM Punk lawan Gunta. CM Punk nggak bisa menang gara-gara gangguan Rollins. Mungkin itu yang terjadi di Survivor Series nanti. Tapi untuk sekarang CM Punk akan menang cukup clean dengan perjuangan yang sangat-sangat berat ya untuk mengalahkan Drew McIntyre. Apakah akan ada gangguan? Saya nggak yakin, guys ya, ada gangguan apapun itu yang masuk ke Hell in a Cell match ini. Sekali lagi saya bilang jangan prediksi tinggi untuk kualitas yang disajikan di Hell in a Cell secara level brutalnya. And that's it. That's the preview of Bad Blood Premium Live Event. Jadi teman-teman, siap-siap bangun lebih pagi lagi dari sebelumnya. Mandi dulu kalau bisa biar segar, guys ya. Dan teman-teman pasti punya prediksi tersendiri. Silahkan komen di bawah, guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.